Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Tidak terasa 5 bulan sudah berlalu semenjak terakhir kali gue buat detail kecil Boku no Hero Academia Season 1 dan 2. Nah sekarang gue baru aja selesai maraton Boku no Hero Academia Season 3 beberapa kali dan nemu banyak banget detail yang menarik. Kalau di antara kalian ada yang belum nonton, anime ini bisa kalian tonton secara legal dan gratis di aplikasi ataupun website Iki. Link buat nonton bakal gue taruh di deskripsi. Oke? Detail pertama, masih ingat pertarungan Lida melawan Stain di season 2? Nah, di awal season 3 ini, kita bisa melihat bekas luka tusukan pedangnya Stain di pundak kirinya Lida. Detail kedua, di awal episode 2, kita diperlihatkan Mineta yang lagi menahan kencing dan pengen ke kamar mandi. Lalu ketika latihan dimulai, Mineta malah ngompol karena kaget bertemu monster. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, bakal kelihatan ada bekas ngompol di celananya. Detail ketiga, pada saat perkenalan seluruh member Pussycats, di belakang mereka terdapat Uraraka yang sedang menggelinding. Nah, karena tidak mau perkenalan mereka terganggu, Pixie Bob menggunakan kekuatannya untuk melempar Uraraka keluar dari frame. Makanya, sesaat setelah Pixie Bob menggerakkan tangannya, Uraraka yang menggelinding itu justru terlempar. Alasan kenapa Pixie Bob bisa tahu kalau ada Uraraka di belakang mereka, karena di episode 2, kita diperlihatkan kalau Pixie Bob bisa memantau sisi hutan dengan menggunakan kacamatanya. Makanya, dia bisa menggerakkan monster pasir dari jarak yang sangat jauh. Nah, kalau kalian sadar, Pixie Bob adalah orang pertama yang dibuat pingsan pada saat penyerangan penjahat. Karena kalau Pixie Bob sadar, dia bisa melacak seluruh posisi penjahat yang sedang berada di dalam hutan. Detail keempat, kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini bisa kelihatan kalau ada radio di tempat Deku berlatih, dan radio itu muncul lagi di saat Tiger melatih anak-anak kelas B. Ini berarti alasan kenapa gerakan Deku terlihat aneh, karena dia berlatih sambil mengikuti irama musik. Detail kelima, pada saat pertarungan melawan muskular, tangan kiri Deku patah karena serangan muskular, sedangkan tangan kanannya terluka akibat efek One for All. Nah, yang aneh, Deku menggunakan tangan kanannya ketika bertarung melawan muskular, padahal kalau dilihat, kondisi tangan kanan Deku justru lebih parah dibandingkan tangan kirinya. Ini berarti, meskipun efek samping One for All terlihat menyakitkan, Deku berhasil mempertahankan tulangnya agar tidak rusak, makanya dia tetap bisa menyerang dengan tangan kanannya. Sedangkan untuk tangan kirinya, karena sejak awal tangan itu sudah patah akibat serangan muskular, tangan itu pun tidak bisa dia gerakan sama sekali. Detail ke-6, di episode 1 dan 5, kita diperlihatkan Shigaraki yang memegang fotonya Deku dan Bakugo. Nah, kalau kalian perhatikan, kedua foto itu diambil pada saat festival olahraga. Selain itu, foto yang media gunakan untuk memberitakan Bakugo di episode 7, itu pun diambil pada saat festival olahraga. Nah, alasan kenapa foto yang tersebar hanyalah foto-foto pada saat festival olahraga, karena hanya pada momen itulah, orang luar diperbolehkan untuk menonton dan media diizinkan untuk meliput. Detail ke-7, di season 2, Uraraka sempat magang di tempatnya Gunhead dan dilatih bela diri. Dari latihan itu, fisik Uraraka jadi jauh lebih kuat, makanya di episode 6 ini, dia bisa dengan mudah merobek bajunya. Detail ke-8, ketika Asui melempar Midoriya dan dua orang lainnya, sekilas kita bisa melihat ada darah yang keluar dari lidahnya. Ini adalah detail yang konsisten, karena sebelumnya lidah Asui terluka setelah terkena serangan Himiko Toga. Detail ke-9, si reporter bawel yang sering muncul di season 1 dan 2 kali ini muncul lagi di season 3 sebagai reporter berita. Detail ke-10, bukannya fokus mendengarkan penjelasan pihak kepolisian, Endeavor justru sibuk melihat All Might yang berdiri di sampingnya. Detail ke-11, kalian mungkin sudah tahu tentang hal ini, tapi gua pribadi baru nyadar setelah nonton lebih dari sekali. Alasan kenapa All for One menculik Ragdoll adalah untuk mengambil quirk-nya, yaitu kemampuan yang membuat dia bisa memonitor hingga 100 orang dalam sekali lihat. Makanya All for One ngomong kalau quirk perempuan itu sangat bagus, terutama ketika tubuhnya mulai menjadi seperti ini. Karena dia sudah mengambil quirk-nya Ragdoll, ngebuat All for One bisa melihat meskipun dia tidak memiliki mata. Dan juga quirk ini yang jadi alasan kenapa dia bisa tahu kalau Midoriya adalah orang yang mewarisi One for All. 12. Di saat Deku hampir saja nekat, Lida menahan Deku agar dia tidak bergerak. Tapi kalau kalian perhatikan, yang Lida tahan bukan cuma Deku, tapi dia juga menahan Todoroki. 13. All for One sempat menjelaskan kalau cara kerja quirk teleportasinya hanyalah mendekatkan atau menjauhkan suatu objek. Tapi dengan syarat, All for One harus kenal dekat dengan objek itu. Nah, karena All for One bisa memindahkan Gran Torino, ini berarti Gran Torino dan All for One memiliki hubungan yang sangat dekat. Tapi, karena gue baru nonton sampai season 3, gue belum tahu hubungan macam apa yang All for One dan Gran Torino miliki selain mereka berdua yang saling mengenal Nana Shimura. 14. Ini adalah detail yang paling gue suka di seluruh season 3. Ketika pertarungan di episode 11, All for One menganalogikan kekuatannya All Might bagaikan api kecil di tengah badai angin, di mana dengan tekad yang kuat, All Might berusaha keras agar api itu tidak padam. Nah, yang menarik, kalau kalian perhatikan tangannya All Might, di sini dia terlihat sedang memegang ranting. Kalau saja api adalah analogi untuk One for All, dan api yang padam adalah pertanda kalau One for All telah lenyap, ini berarti alasan kenapa All Might bisa mempertahankan One for All-nya selama ini,
karena dia terus-menerus membakar api itu dengan ranting kecil dan berharap agar api itu bisa tetap menyala meskipun hanya sebentar. 15. Awalnya gue bingung kenapa One for All menggunakan alat bantu nafas padahal mukanya rata. Tapi ternyata di scene ini kelihatan kalau One for All masih punya lubang hidung. 16. Ternyata di dalam kamar Deku bukan hanya ada poster dan figurnya All Might, tapi koleksi buku yang dia kumpulkan semuanya adalah buku tentang All Might. Hal ini bisa dilihat dari tulisan buku itu yang bertuliskan All Might dan nomor 1. 17. Pada saat All Might dan Eraser mengunjungi rumahnya Bakugo, kita bisa melihat ada banyak piala yang berada di lemari. Di sini ada dua kemungkinan, antara piala itu adalah miliknya Bakugo atau ternyata itu adalah milik orang tuanya. Kalau saja semua piala itu adalah miliknya Bakugo, maka ini akan sejalan dengan informasi yang sering kita dengar kalau Bakugo adalah anak yang jenius. 18. Di episode 13, kita diperlihatkan seperti apa isi kamarnya Ojiro. Nah, kalau kalian notice, di atas mejanya ada sisir kutu. Kemungkinan sisir itu dia gunakan untuk menyisir dan menghilangkan kutu dari ekornya. 19. Masih di episode 13, di dalam kamar Ashido, kita bisa melihat beberapa foto yang tertempel di sana dan salah satunya adalah foto Ashido yang sedang selfie dengan Uraraka. 20. Masih ingat nggak dengan kebiasaan Deku di season 1? Di mana dia sangat suka menulis dan menganalisis quirk setiap pahlawan. Nah, kebiasaan itu masih dia bawa sampai di season 3 ini. Pada saat dia terkena serangan dari Yoshindo, hal pertama yang Deku pikirkan bukanlah mencari teman-temannya, tapi malah menganalisa kemampuan Yoshindo dengan berkata, kalau kemampuan itu tidak akan cocok jika digunakan di dekat bangunan. 21. Di episode 17, kita diperlihatkan scene Jock yang ingin memberikan permen karet kepada Eraser, tapi Eraser menolak dan berkata kalau itu adalah permen karet jebakan. Mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu referensi dari mainan ini. Ini adalah mainan anak-anak berbentuk permen karet, yang kalau ditarik bakal menjepit jari kita, atau memunculkan sesuatu seperti mainan binatang dengan tujuan untuk mengagetkan seseorang. 22. Gua awalnya sempat kaget karena Yoyorozu tiba-tiba aja ngeluarin buku dari belakangnya. Tapi setelah gue perhatikan baik-baik, ternyata buku itu adalah bagian dari kostum pahlawannya dan sudah dia bawa sejak awal season 1. 23. Pada saat bertarung melawan Bakugo, Deku menyerang Bakugo dengan menggunakan tangan kirinya. Ini karena tangan kanannya masih dalam tahap pemulihan. 24. Ketika Giran menghubungi Twice, kita bisa melihat ada banyak HP di atas mejanya Giran. Ini adalah detail yang sangat masuk akal karena Giran berperan sebagai broker informasi dan pastinya dia membutuhkan banyak HP agar keberadaannya sulit untuk dilacak. Dan detail terakhir, di episode 24, kita diperlihatkan Midoriya yang sedang berlatih mengangkat dumbbell dengan tangan kirinya, karena sekali lagi, tangan kanannya masih dalam tahap pemulihan. Di sini kita juga bisa melihat kalau Deku menutupi lengan kanannya dengan kain hitam. Nah, kain itu disebut arm compression sleeve, yang mana salah satu kegunaannya adalah untuk memulihkan cedera lebih cepat. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Boku no Hero Academia season 3 beberapa kali. Tidak disangka, ada jauh lebih banyak detail visual yang bisa gue temukan di season 3 ini dibandingkan season 1 dan 2-nya. Makanya gue memutuskan untuk ngebuat detail kecil season 3 saja. Nah, untuk season 4-nya, nanti gue coba maraton dulu. Kalau ternyata detailnya sedikit, berarti bakal gue buat sekalian dengan season 5-nya. Tapi kalau ternyata ada banyak, bakal gue upload di video terpisah. Sebenarnya masih ada satu detail lagi sih, atau lebih tepatnya pertanyaan buat kalian yang merasa lebih paham tentang Boku no Hero Academia. Di pertarungan All Might melawan All for One, tangan kanan All Might sempat cedera parah hingga berubah warna akibat serangannya dibalikan All for One. Tapi beberapa saat kemudian, luka di tangan kanannya menghilang dan warnanya kembali normal ketika All Might menggunakan kekuatan terakhirnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa tangannya All Might jadi normal lagi? Apakah One for All ngebuat tangannya All Might menjadi sembuh meskipun hanya sesaat? Atau karena All Might menggunakan kekuatan One for All untuk memperbesar tangannya, sehingga membuat serat ototnya yang rusak kembali pulih karena dipaksa untuk berkembang? Gimana menurut kalian? Apakah One for All memiliki kekuatan untuk memulihkan? Atau itu hanya sekedar plot armor untuk All Might? Tapi yang jelas, setelah pertarungan itu, tangan kanan All Might tetaplah terluka parah. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari A, maaf kepencet sensei. Masih dari A, maaf kepencet lagi sensei. Kalau kepencetnya buat Saweria, gue sih mendukung bro. Teruskan. Ada dari DXD Season 5. Bang, lu udah nonton Black Clover? Bahas detail kecilnya lah, mumpung animenya lagi hiatus. Kalau ada info tentang Black Clover, kabarin ya bang. Kalau ditanya apakah gue nonton Black Clover? Iya, dulu gue nonton, tapi cuma 3 episode pertamanya aja. Dan terakhir, ada dari Ikhwan Kun. Bang, kok lu bisa sepeka itu sama detail kecil di anime? Caranya gimana? Dan request detail kecil anime Sword Art Online dong bang. Gini. Cara gue untuk nyari detail kecil adalah minimal nonton animenya 2 kali. 1 kali dengan subtitle biar kita fokus ke ceritanya, dan 1 kali tanpa subtitle biar kita fokus ke gambarnya.
Nah, kalau masalah detail kecil Sword Art Online, bakal gue buat dalam waktu dekat karena saat ini gue lagi maraton Sword Art Online Season 1. Oke, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.